Polisi Arab bertanya, ini sangat memalukan, jamaah haji Indonesia. Lalu kira-kira apakah pertanyaan daripada polisi Arab tersebut? Mari simak, karena ini tidak hanya satu dua orang saja yang ditanya, tetapi banyak orang yang ditanya oleh polisi Arab. Bukan hanya polisi Arab yang bertanya, bahkan sarjana-sarjana di Timur Tengah banyak sekali yang bertanya kepada jamaah haji Indonesia. Terutama kami sendiri Al-Fakir Mu'alim tahun 2007. Tahun 2007 juga pernah ditanya hal yang sama. Kemudian tatkala kami menjadi kepala rombongan jamaah haji dari Kota Buntang, Kalimantan Timur tahun 2015, juga sering ditanya dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya sebenarnya tidak sulit, tetapi butuh adanya suatu penalaran dan butuh adanya penelitian yang mendalam. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya seperti ini. Mengapa orang-orang Islam di Indonesia itu rata-rata tidak ridho hidup miskin harta, namun mereka rata-rata ridho hidup miskin ilmu agama Islam? Nah, ini pertanyaannya yang harus kita jawab. Sebenarnya ya hampir setiap orang tidak ridho, tidak rela kalau hidupnya dalam keadaan miskin harta. Hampir setiap orang. Tetapi harusnya seimbang begitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita tidak ridho, tidak rela hidup dalam keadaan miskin harta, maka kita juga tidak rela, tidak ridho kalau kita hidup dalam keadaan miskin ilmu agama Islam. Tetapi aneh, mayoritas umat Islam di Indonesia tidak begitu. Kalau masalah ilmu agama Islam, nanti-nanti saja. Yang penting saya menjadi orang yang kaya raya. Sebenarnya menjadi orang yang kaya raya itu tidak salah, bagus, bagus sekali. Karena orang mukmin yang kuat, kuat ilmu, ya, kuat fisik, kuat harta, itu lebih baik dan lebih utama, lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Jadi orang mukmin yang kuat, tetapi ingat, mencari hartanya itu ada tujuan untuk membantu para ulama, para kiai, para pejuang pendidik Islam. Jangan hanya begini, hidup mereka hanya disibukkan untuk mengejar harta duniawi. Setelah itu pergi haji. Nah, ini kan rata-rata rumusnya orang Islam di Indonesia, rata-rata begitu. Jadi kita ini sudah diteliti, sudah dilihat oleh orang-orang Islam yang ada di Timur Tengah. Orang Indonesia itu aneh, ya. Mengapa orang-orang Islam di Indonesia itu rata-rata tidak ridho hidup miskin harta? Namun, namunnya ini, mereka rata-rata ridho hidup miskin ilmu agama Islam. Bahkan orang Islam Indonesia itu kalau sholat jamaah misalnya, kan ada shop di depan yang kosong, itu nyuruh temennya untuk maju. Menyuruh temennya untuk maju, itu orang Indonesia. Ya, hidup mereka hanya disibukkan untuk kerja, mengejar harta duniawi. Setelah itu pergi haji. Kalau sudah haji kan keren gitu kan, keren. Makanya jamaah haji Indonesia itu selalu membeludak, paling banyak di seluruh dunia, Jadi jumlah jamaah haji setiap tahunnya itu adalah orang Indonesia. Namun setelah haji mereka belum bisa menjadi imam dan belum bisa memimpin doa. Coba bayangkan. Jadi Pak Haji tatkala pulang itu kan sunnahnya tatkala pulang haji itu Pak Hajinya yang berdoa begitu. Orang yang menyambutnya itu amin, karena doanya mustajabah karena dia baru pulang dari haji. Tetapi aneh di Indonesia nggak begitu kan. Jadi Pak Hajinya pulang sampai di rumah malah justru yang berdoa malah ustadz setempat. Ini kan aneh. Inilah cara fikir yang harus diubah. Silahkan mengejar harta sebanyak-banyaknya, tetapi harus adil, jangan zalim. Kita harus memiliki waktu yang sama untuk talabul ilmi, mencari ilmu agama. Kita punya waktu yang sama tatkala kita bekerja, mencari harta, tetapi waktu yang sama pula kita siapkan untuk mencari ilmu agama. Jangan menjadi manusia yang zalim, yang aniaya. Hidupnya habis hanya untuk mengejar harta duniawi. Sedangkan kalau diajak ngaji alasannya selalu klasik, sibuk. Nah gitu. Padahal orang yang begini sebenarnya zalim kepada dirinya sendiri, aniaya kepada dirinya sendiri, tidak adil kepada dirinya sendiri.
Kan manusia itu hendaklah adil. Adil itu ya waktunya bisa untuk bekerja, sisanya bisa untuk sholat ibadah, sisanya bisa untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, sisanya untuk bermasyarakat, ngurus ini ngurus itu. Jangan waktu monoton yang sama saja sampai habis, sampai tua. Waktunya monoton hanya untuk kerja, mencari harta, menumpuk harta duniawi. Sedangkan ilmunya selama ini tidak bertambah sama sekali. Ini namanya dolim. Maka kita harus belajar menjadi orang yang adil. Silakan mencari ilmu, silakan mencari harta. Waktunya dibagi-bagi. Waktu siang untuk mencari harta, waktu malam untuk belajar kepada para ulama, para kiai. Sehingga manusia menjadi adil. Lah orang Indonesia gak begitu. Dari kecil sampai sekarang belum bisa baca Al-Quran, santai-santai saja. Aneh-aneh. Belum bisa membaca Al-Quranul Karim, tapi santai-santai saja, tenang-tenang saja. Kalau di Timur Tengah sana, mohon maaf ya, namanya orang Islam itu ya harus bisa baca Al-Quran. Orang Islam itu harus bisa baca Al-Quran itu minimal, karena memang pedoman hidupnya adalah Al-Quran dan hadis. Lah kalau orang Indonesia, mohon maaf, orang Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran santai-santai saja. Biasa di Indonesia ini kan aneh. Namanya orang Islam tapi itu nggak bisa baca Al-Quran, ini kan aneh. Tapi orang Indonesia itu santai saja. Padahal membaca Al-Quranul Karim itu dasar pokok ya, dasar pokok. Kita sholat fardu 5 waktu kan selalu membaca Al-Quranul Karim. Setelah itu kita setiap habis sholat membaca Quran. Lah syukur-syukur, alhamdulillah, syukur-syukur dia bisa mengkaji bahasa Arabnya dan seterusnya. Ini kan luar biasa. Nah, kemudian menurut penelitian lagi nih, rata-rata orang Indonesia itu mereka berlomba-lomba membangun masjid. Kalau seandainya nih habis haji berlomba-lomba membangun masjid yang bagus dan indah, kata mereka. Kita ini kan dilihat oleh orang-orang luar. Jadi orang Indonesia itu setelah kaya raya berlomba-lomba membangun masjid yang bagus dan indah, namun sepi jamaahnya. Sepi jamaahnya karena masyarakat di sekitar masjid tidak dididik ilmu agama Islam. Orang Indonesia ini hanya membangun fisik, ya, fisik ekonominya dibangun, tetapi mental spiritualnya tidak dibangun. Sedangkan sebenarnya biaya yang lebih banyak itu adalah biaya pendidikan, biaya pembangunan mental spiritual. Sedangkan di Indonesia yang dipikir hanya biaya pembangunan fisik. Hanya biaya pembangunan fisik. Nah kalau seadanya fisiknya bagus-bagus, tetapi karena mentalnya bobrok, ilmunya nggak ada, lalu siapa yang akan merawat bangunan tersebut? Coba kita renungkan. Nah ini kalau seandainya tidak segera diobati, ya penyakit-penyakit seperti ini bisa bahaya. Bisa bahaya, mengapa? Nanti banyak gedung-gedung yang bagus di Indonesia, masjidnya bagus-bagus, musholanya bagus-bagus, tapi lama-kelamaan akan menjadi sarang laba-laba, lama-kelamaan akan menjadi sarang kelelawar. Mengapa? Manusianya sepi di situ. Oleh sebab itulah mari kita ubah cara pikir kita. Mari kita utamakan menuntut ilmu. Jika kita tidak ridho hidup miskin, maka miskin ilmu agama maksudnya, jika kita tidak ridho hidup miskin harta, maka kita juga harus tidak ridho hidup miskin ilmu agama. Maka diseimbangkan. Ya bekerja, yang ngaji, menuntut ilmu, mendatangi para ulama, para kiai, sehingga kita menjadi orang yang adil. Kelak di yaumil qiyamah kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kita akan bisa menunjukkan bukti-buktinya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga menjadi renungan kita semua. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.